Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Harusnya luar biasa dong. Kembali lagi bersama Kak Yeriko dalam sekolah minggu hari ini. Sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kak Riko tunggu sampai semuanya siap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anakmu mau beribadah sekolah minggu. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Setelah ini kita akan memujikan satu pujian, yaitu Jangan Lelah. Maka dari itu, semangat. Ayo semangat. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah adik-adik, bagaimana pujiannya? Pasti harus lebih semangat lagi ya. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat hafalan yang kemarin sama firman yang kemarin jangan sampai lupa ya. Oke? Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anakmu hendak melihat dan mendengarkan firman-Mu.
berkati pikiran dan hati kami, supaya kami mengerti firman-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Oke, mari kita lihat firman Tuhan-Nya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah, adik-adik, kita tadi sudah melihat firman Tuhan kan? Tadi kisahnya tentang Saulus yang bertobat. Nah, dari kisah itu kita bisa tahu
kalau adik-adik ada salah, kita harus bertobat. Sampai Tuhan itu kadang-kadang menegur kita. Jangan sampai kena teguran kayak Pak si Saulus ya. Tapi intinya kita harus bertobat kalau ada kesalahan. Dan tadi ada satu nabi namanya Ananias. Dia itu taat loh sama Tuhan. Meskipun dia awalnya takut ini melaksanakan perintah Tuhan, tapi akhirnya dia tetap taat sama perintahnya Tuhan untuk datang menemui Saulus, lalu memberitakan kabar supaya Saulus ini bisa bertobat dan membuat Saulus bisa melihat lagi dan kemudian merubah namanya menjadi Paulus. Oke adik-adik, itu firman Tuhannya. Dan untuk ayat hafalan pada minggu ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-9 yang dikatakan, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Oke adik-adik, jangan sampai lupa dihafalkan. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini, sekolah minggu. Kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu. Berkati Papa, Mama, keluarga kami, guru-guru kami, dan semua orang. Kami hendak melakukan aktivitas kami selanjutnya. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin adik-adik. Oke, sekolah minggu kita cukup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.